Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini ada sukacita yang besar dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari sebelum kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan, sebelum kita menyambut hadirat Tuhan, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, buat semua anugerah, buat semua kesetiaan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini kami siap menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami siap beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu begitu besar bagi setiap kami. Mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Mari bernyanyi bagi Raja di atas segala raja. Bersama
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh pengajaran dari Voice of Pentecost dari tim teologi GBI Gatot Subroto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih
Karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semua yang kami miliki berasal daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Tapi semuanya karena anugerah-Mu. Sekecil apapun, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami selalu taat dan setia akan kasih. Mengarahkan pandangan kami, tujuan hidup kami pada satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak,
sembah Tuhan. Semua mahkota dunia telah kuletakkan, semua pujian manusia telah tinggalkan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang ku
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kami boleh diberkati, dikuatkan, disertai Tuhan. Dalam segala keadaan dan situasi, Tuhan tetap menolong dan memberkati hidup kami. Hari ini Tuhan, sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami semua boleh menghidupi kebenaran-Mu. Tuhan, tolong urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, biar setiap kami boleh memahami kebenaran-Mu dan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Hari-hari ini kita boleh memperingati yang namanya kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Kita boleh mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya dengan mati bagi setiap kita, disalibkan bagi setiap kita, bagi setiap dosa-dosa kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, bagaimana mengikut Yesus. Sebagai murid, tugas dan tanggung jawab kita yang paling pertama adalah mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadi bukan kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu sebabnya setiap ada salib, khususnya untuk yang Protestan, itu salibnya kosong. Artinya kita harus belajar menyalibkan diri kita, belajar menyalibkan segala keinginan daging kita di salib yang kosong itu. Saya memberikan tema dari firman Tuhan ini adalah mengikut Yesus, keputusanku. Sebab keputusan adalah janji yang harus digenapi, janji yang harus dilaksanakan. Keputusan itu bicara tentang apa yang harus dituntaskan. Nah, hari ini kita belajar ada banyak level mengikut Tuhan, dilihat dari prosesnya. Proses yang pertama mengikut Tuhan karena pacar, mengikut Tuhan karena suami atau istri, mengikut Tuhan karena orang tua, mengikut Tuhan karena posisi atau jabatan. Dan setiap orang punya pengalaman pribadi, semua orang punya prosesnya masing-masing. Bagaimana mengikut Yesus? Mengikut Yesus karena keputusan sendiri, atau mengikut Yesus karena keputusan pacar, atau karena keputusan suami atau istri? Mengikut Yesus karena keputusan orang tua atau keputusan pemimpin yang ada di atas kita? Itu setiap kita punya masing-masing pengalaman atau prosesnya sendiri-sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengikut Yesus seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Keputusan ini adalah keputusan yang tidak mudah karena harus dilakukan ketika kita mampu menyangkalnya, ketika kita mampu mengabaikannya, ketika kita mampu meniadakannya. Tuhan Yesus waktu dia disalib, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dia mampu meniadakan salib.
Ketika Tuhan Yesus akhirnya mengambil keputusan bukan kehendakku tetapi jadilah kehendakmu Bapa, sebenarnya dia punya kuasa untuk meniadakan itu. Sebenarnya dia punya kuasa untuk tidak mengikuti itu. Itulah keputusan. Ketika kita mampu untuk menyangkalnya tetapi kita mengambil komitmen untuk tetap melakukannya, itu keputusan. Sebab itu mengikut Yesus, keputusanku harus menjadi tanggung jawab kekesenan yang harus kita lakukan hari-hari ini. Apalagi di tengah pandemi. Keputusanku itu juga bicara tentang integritas setiap orang. Ketika tidak ada orang yang melihat, ketika tidak ada orang yang memperhatikan, tetapi kita tetap menjalankan keputusan kita, itu integritas. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, dilihat dari level cara kita mengikut Tuhan awalnya seperti apapun, tetap ada tanggung jawab yang harus kita lakukan hari-hari ini. Nah, kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan pada kita. Bagaimana sesungguhnya teladan Kristus untuk kita ketika ada di saat-saat yang paling penting. Kita belajar ketika Tuhan Yesus disalib. Dia mengajarkan beberapa poin kepada kita bagaimana cara mengikuti Yesus. Di dalam Injil Matius 16 ayat 24 yang merupakan ayat acuan kita hari ini, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada 3 proses di sini, menyangkal dirinya. Tetapi dalam pengertian sebenarnya kita mampu untuk tidak menyangkal diri kita. Di sini dikatakan memikul salib. Dalam pengertian sebenarnya kita mampu untuk tidak memikul salib itu. Tetapi akhirnya kita memikul salib. Dan mengikut aku, kata Yesus. Dalam pengertian sama, bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk tidak mengikut Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, waktu Tuhan Yesus disalib, ada satu perkataan yang begitu luar biasa yang keluar dari mulut Yesus. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini yang Yesus lakukan. Mengikut Yesus keputusanku, prosesnya adalah melepaskan pengampunan. Ini yang pertama. Ini teladan Yesus. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Bagaimana menyangkal diri, bagaimana memikul salib. Di saat yang sama sebenarnya Tuhan Yesus pada waktu itu punya kemampuan, punya kuasa untuk menghabisi tentara-tentara Romawi, untuk menghabisi pemuka-pemuka agama pada waktu itu ketika dia disalib. Tetapi dia tidak melakukan itu sebab dia katakan, keputusanku mengikut Yesus dalam konteks kita sebagai murid-murid Tuhan. Tetapi Yesus sebagai anak manusia, dia mau katakan kepada kita, keputusanku adalah mengikut kehendak Bapakku. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Sebab kita harus menyangkal diri kita. Sebab kita harus menyalibkan keinginan kita. Melepaskan pengampunan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, pandemi, peristiwa 1 tahun kurang lebih kita mengalami pandemi. Ada banyak hal yang tidak terduga yang kita sudah alami. Ada banyak perubahan demi perubahan. Ada banyak kiat-kiat agar setiap kita bisa survive. Tetapi ada banyak pengalaman-pengalaman pahit juga yang kita alami. Pandemi ini membuat banyak di antara kita terluka, kecewa. Pandemi ini kita bisa melihat sesungguhnya siapa orang-orang yang ada di dekat kita. Seperti apa mereka. Pandemi ini membuat setiap kita terbelalak, kita terbuka matanya dan melihat, wow,
Ada banyak hal yang tidak sama seperti ekspektasi kita, bahkan jauh melenceng. Sehingga ini saatnya Bapak Ibu Saudara kita belajar sekalipun tidak mudah. Dan kita punya hak untuk tidak melakukannya, yaitu melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, teman kita, sahabat kita, pemimpin kita mungkin. Melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin membuat kita terluka. Ketika kita melihatnya, oh dia ternyata seperti ini. Oh dia ternyata seperti itu orangnya. Apalagi kita manusia, ya orang-orang Kristen itu pada umumnya begitu hebatnya menghakimi tanpa melihat, tanpa memastikan, jatuhkan penghakiman langsung tanpa cross check. Kalau orang-orang Muslim katakan itu tabayun, ngomong dulu, cari kenapa dia seperti itu. Tetapi kita umumnya ya, ini banyak sekali nih orang-orang Kristen yang mungkin sudah dalam tanda petik sudah terlalu rohani itu. Wah ini orang gak bener nih, wah ini orang ini. Sebegitu cepatnya kita menghakimi. Dan ketika orang lain menerima dampak yang kita lakukan, mungkin mereka terluka. Atau mungkin sebaliknya itu yang kita alami dari orang lain. Dan ini saatnya kita melepaskan pengampunan. Mengikut Yesus keputusanku. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Menyangkal diri dan memikul salib. Dan bagaimana cara kita menyangkal diri dan memikul salib? Yang pertama ya melepaskan pengampunan. Mau tidak mau, ketika Yesus disalib, ketika Yesus disakiti, ketika Yesus ditolak, ketika Yesus ditinggalkan, ketika Yesus dikecewakan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang terdekat dengan dia, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara selain melepaskan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika kita lepaskan pengampunan, masalah belum kelar Bapak Ibu Saudara. Masalah belum selesai. Yang menjadi teladan kita hari ini adalah Yesus. Yesus melepaskan pengampunan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus terima? Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Hal yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah lepaskan pengampunan, ketika kita sudah berusaha melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, ketika kita sudah berusaha baik dengan orang lain, tetapi apa yang orang lain lakukan, tetapi apa feedbacknya buat kita, tetapi apa balasan oleh orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus mengalami itu waktu dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Malah hal yang buruk yang Yesus terima dari orang-orang yang dia ampuni. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melakukan kehendak Allah bukan berarti masalah kita kelar. Melakukan kehendak Allah bukan berarti masalah kita selesai. Melakukan kehendak Allah, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita bukan berarti kelar. Karena Yesus mengalami sendiri. Justru mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus ditelanjangi. Bapak Ibu Saudara, masalah yang paling detail yang kita alami hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Ketika orang sedang mencap kita, ketika orang sedang melabeli kita dengan hal-hal yang tidak baik, dan kita sudah berusaha melepaskan pengampunan, tetapi justru yang lebih buruk lagi yang kita terima, maka Bapak Ibu Saudara, tetaplah lepaskan pengampunan. Mengikut Yesus keputusan adalah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Caranya tidak ada cara lain. Menyangkal diri dan memikul salib. Yang kedua, yang Yesus lakukan dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika Tuhan Yesus disalib,
Selain melepaskan pengampunan, Tuhan juga menyampaikan kabar baik atau kabar keselamatan. Ada dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Penjahat yang satu berkata, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan juga selamatkanlah kami. Tetapi penjahat yang satu menegur dia dan berkata, kamu gak takut? Kita ini menerima hukuman setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi dia tidak. Dan penjahat ini melanjutkan perkataannya, Yesus, ingatlah akan aku jikalau kau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus cuma katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mengikut Yesus keputusanku. Yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana mengikut Tuhan? Menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan. Ketika diri kita dalam keadaan yang sangat terpuruk sekalipun, ketika diri kita dalam keadaan atau saat-saat genting sekalipun, seperti yang Tuhan Yesus alami waktu dia disalib, dia masih sanggup menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan ini dengan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri memikul salib adalah tanggung jawab terbesar dalam hidup kita. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Dan tidak ada satupun yang sudah lulus kecuali Yesus. Sebab itu hari ini kita belajar dari Yesus saja. Waktu dia mati, waktu dia disalib, waktu dia mengorbankan dirinya, tidak hanya pengampunan yang dia lepaskan, tetapi dia melepaskan kabar keselamatan. Dia melepaskan kabar baik, good news, buat setiap orang seperti penjahat itu. Kita semua adalah penjahat-penjahat. Dalam arti kita sama seperti salah satu penjahat yang disalib. Tetapi biarlah kita menjadi penjahat yang benar dalam arti, Yesus, jikalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Saya jadi teringat dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebab pada waktu orang-orang percaya menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka saat itu juga kerajaan Allah digenapi dalam hidupnya. Sama seperti penjahat yang satu ini. Dia berkata, ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai Raja. Pada hari ini juga kata Yesus, engkau ada bersama-sama dengan aku. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan yang sangat genting, detik-detik terakhir sebelum kematiannya, masih mampu menyampaikan kabar baik. Di saat ada banyak orang ketika saat terpuruk, biasanya kita mengasihani diri kita sendiri. Itu manusiawi banget Bapak Ibu. Itu manusiawi sekali. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita belajar bagaimana mengikut Yesus yang benar, yaitu dengan menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Saat titik terendah dalam hidup kita, kita mau belajar tetap ada kabar baik yang terlihat, ada kabar baik yang terucap. Coba Bapak Ibu Saudara kita renungkan, penjahat ini begitu mudahnya percaya kepada Yesus. Pada saat ini juga engkau dengan aku bersama-sama di dalam Firdaus. Wow. Tetapi untuk mengikut Yesus diperlukan iman, bukan hanya logika, bukan hanya pikiran semata. Itu sebabnya dalam surat Paulus dia pernah berkata, hidup kami karena percaya bukan karena melihat. Sebab kalau karena melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan udah gak ada harapan. Tuhan pasti hancur deh sudah. Tuhan gak akan bisa pulih lagi. Tuhan
Tuhan gak akan bisa bangkit lagi. Tetapi ada kabar baik, good news buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Di detik-detik terakhir sebelum kematian Kristus, Tuhan masih tetap berkata, pada hari ini juga engkau dengan aku ada di dalam Firdaus. Firdaus, kerajaan Allah turun. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya seringkali berkata, baik kepada siswa-siswi, kepada mahasiswa, pada yang saya ajar, bahwa ketika kita bicara tentang surga, jangan lupa kaki kita untuk mendarat. Karena ada banyak orang, ya, ada banyak orang, mungkin ada beberapa gereja saya tidak perlu singgung, ngomongnya surga terus gitu loh, tapi lupa mendarat, lupa lakukan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang di bumi. Sebab ingat, kerajaan Allah itu sudah turun di bumi. Artinya selama kita ada di bumi, maka lakukanlah apa yang menjadi keputusan kita hari ini, yaitu mengikut Yesus. Dengan cara menyangkal diri kita, dengan cara memikul salib kita. Dan wujud nyatanya adalah menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Jangan sampai ketika kita ngomongin surga, ngomongin roh gitu, tapi tidak ada wujud nyata kasih dalam hidup kita. Penjahat ini berkata, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Sederhana sekali sebenarnya. Dan Tuhan Yesus juga menjawabnya sangat sederhana. Hari ini juga engkau dan aku ada di dalam Firdaus. Tidak muluk-muluk. Tuhan Yesus gak bisa lakukan apapun secara manusia mungkin. Dan dia gak perlu tunjukkan itu, gak perlu show off. Dia mampu atau tidak. Dia lihat kebutuhan sesungguhnya dari penjahat ini ialah keselamatan. Keselamatan jiwanya. Ada banyak orang diberkati secara materi, tetapi kehilangan keselamatannya. Hati-hati Bapak Ibu. Ada banyak orang diberkati luar biasa, tapi tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Itu juga hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin di keluarga kita, mungkin ada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai, sudah begitu lama tidak mendengar good news, sudah begitu lama tidak mendengar kabar baik. Karena dikelilingi dengan kata-kata negatif, dikelilingi dengan kata-kata hopeless, dikelilingi dengan sikap-sikap yang tidak berpengalaman. Inilah saatnya kita menyampaikan kabar baik, sekalipun keadaan kita pun sedang terpuruk, dan itu tidak mudah. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Dan ingat, dalam konteks sekarang sepertinya tidak terlalu efektif kalau kita bawa Alkitab, di jalan-jalan kita cerita tentang Yesus. It's okay kalau memang kita mampu lakukan itu. Tetapi ingat, dalam konteks saat ini, Injil yang menjadi manusia itu sudah dalam diri kita. Kita yang menjadi Injil yang terbuka. Saya pernah sampaikan kepada mahasiswa, kepada siswa-siswi, saya selalu katakan, dalam konteks sekolah, dalam konteks kampus, gak perlu bawa Alkitab, gak perlu cerita-cerita tentang Yesus. Tunjukkan bahwa di dalam dirimu ada good news itu. Di dalam dirimu ada Kristus itu. Ketika engkau berucap, ketika engkau bertindak, ketika engkau bersikap, ketika engkau berpikir, mereka lihat Kristus, mereka melihat Yesus, mereka melihat dan menerima good news. Dan itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga, dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Poin yang ketiga yang harus kita lakukan, bagaimana mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Tunduk pada kehendak Allah, bukan mempertahankannya. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa keputusan itu proses kita melakukan apa yang sudah diberikan kepada kita. Yesus mampu. Waktu dia doa di Getsemani, dia mampu
sebenarnya. Jikalau boleh lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku. Dia mampu menolaknya. Dia bisa mempertahankan untuk tidak disalib. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih tunduk pada kehendak Allah, bukan mempertahankannya. Itu sebabnya mengikuti Yesus keputusanku, dengan cara menyangkal diri dan memikul salib. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, tunduk pada kehendak Allah, bukan mempertahankannya. Dalam artian gini Bapak Ibu Saudara, setiap waktu, setiap detik kita punya kans, kita punya kesempatan untuk menyangkal Yesus. Kita punya kesempatan untuk tidak memikul salib. Sama seperti yang Petrus pernah lakukan. Sama seperti yang Yudas Iskariot pernah lakukan. Tetapi kita memilih untuk tunduk pada kehendak Allah. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kadang-kala kita sudah hopeless dan kita angkat tangan. Tuhan, gak mungkin suamiku bisa berubah. Tuhan, gak mungkin anak-anakku bisa berubah. Tuhan, gak mungkin orang tuaku bisa terima Yesus. Tuhan, gak mungkin Tuhan. Tetapi karena mengikut Yesus adalah keputusan kita, kita memilih tunduk pada kehendak Allah. Satu orang selamat, diselamatkan, maka seisi keluarga. Itu kan firman Tuhan, itu kan janji Tuhan. Dan kita memilih tunduk pada janji Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, maka dia sanggup melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Ada banyak orang berkata, gak mungkin hidupmu dipulihkan, gak mungkin ekonomimu dipulihkan, gak mungkin hidupmu bisa bangkit. Tapi kita lebih memilih tunduk pada apa yang Tuhan katakan. Hidup kita karena apa kata Tuhan, bukan karena apa kata orang-orang lain. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya gini, kita coba memahami sedikit. Kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia memilih tunduk pada kehendak Allah dengan mengatakan, kuserahkan nyawaku. Dan yang terakhir, Lukas 24 ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, orang-orang yang mengikuti Yesus, wanita-wanita yang dekat dengan Yesus, coba mengunjungi kubur Yesus dan melihat ternyata tidak ada Tuhan Yesus yang dibaringkan di situ. Dan ayat ini berkata mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Ini poin penutup buat setiap kita, bahwa mengikut Yesus keputusanku, caranya dengan menyangkal diri dan memikul salib. Yang harus kita lakukan di poin yang terakhir ini, alami kuasa kebangkitan. Sebab kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita sama seperti murid-murid, hidup dalam ketakutan, menundukkan kepala, tanda tidak punya pengharapan. Tetapi dia hidup, ada hari esok buat setiap kita. Ketika kita sudah lakukan keputusan kita, ketika kita sudah tunaikan tugas dan tanggung jawab kita, menyangkal diri kita, memikul salib kita, maka alami kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan ini membuat pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Kematian tidak boleh membuat anak-anak Tuhan untuk mengalami kuasa kebangkitan. Kematian tidak boleh membuat anak-anak Tuhan untuk tidak mengalami kebangkitan, untuk tidak mengalami kuasa kebangkitan. Sebab itu hari ini, mari lakukan apapun yang menjadi bagian kita. Mengikut Yesus keputusanku dengan cara menyangkal diri, memikul salib. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia melepaskan pengampunan, dia menyampaikan kabar baik.
Dia tunduk pada kehendak Allah, bukan mempertahankannya. Dan yang terakhir, mengalami kuasa kebangkitan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya ketika pandemi ini berlalu, ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Itu sebabnya ada lagu Sebab Dia Hidup, ada hari esok. Bukan berarti ketika kita lepaskan pengampunan, bukan berarti waktu kita menyampaikan kabar baik, bukan berarti waktu kita tunduk pada kehendak Allah, Tuhan tidak perhatikan hidup kita. Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Kuasa kebangkitan itu menguasai hidup kita. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami hari-hari, ingatlah poin-poin yang kita sudah pelajari, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Detik-detik terakhir ketika Dia disalib, Dia masih bisa lepaskan pengampunan. Dia masih bisa lepaskan kabar baik. Dia masih bisa tunduk pada kehendak Allah. Dan Dia mengalami kuasa kebangkitan. Artinya kalau Tuhan Yesus bisa, kita pun mampu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Di tempat Bapak Ibu Saudara katakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biar musik terus nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Mengikut Yesus keputusanku. Ini keputusan kami secara pribadi. Kami sadar betul resikonya. Kami sadar betul kesulitan apa yang kami alami di hadapan kami. Kami harus melakukan persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia disalib. Kami harus belajar melepaskan pengampunan. Kami harus belajar menyampaikan good news, kabar baik. Kami juga harus belajar tunduk pada kehendak Allah setiap detik dalam hidup kami. Dan bukan mempertahankannya. Dan biar kiranya kuasa kebangkitan Kristus kami alami dalam hidup kami. Tuhan berkati umat-Mu yang rindu mengalami kuasa kebangkitan, yang mungkin putus asa, tidak berpengharapan. Tetapi sebab Engkau hidup, ada hari esok buat setiap kami. Keputusan kami mengikut Yesus tidak pernah salah. Kami tidak pernah menyesal. Tapi kami tahu ada berkat Tuhan begitu luar biasa. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami bisa berkata seperti yang Rasul Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mempertahankan iman. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Biar Engkau mendapati setiap kami menjadi hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan yang mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu
anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai lebih lagi, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi negeri kami. Tuhan berkati negeri kami, curahkan kasih-Mu, curahkan damai sejahtera-Mu untuk negeri kami, untuk setiap pulau-pulau Tuhan, untuk setiap kota-kota dalam nama Tuhan Yesus. Engkau curahkan Tuhan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk negeri kami tercinta, terutama juga untuk pemimpin negeri kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, Kapolri, Kapolda, Bapak Gubernur, wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, dan Tuhan untuk Bupati, Wali Kota, semua jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan, Engkau lawat pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Oh Tuhan, sehingga semua keputusan yang diambil Tuhan, semua itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Oh buat bencana COVID-19 kami percaya Tuhan. Oh Engkau yang akan selesaikan semuanya. Engkau yang akan tolong mereka yang masih sakit Tuhan. Jamah Tuhan, lawat Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para medis Tuhan, dokter-dokter, perawat yang sudah bekerja keras membantu untuk menyelesaikan COVID-19 Tuhan. Melawat Engkau memberi kesehatan untuk mereka, berkati kesehatannya, keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin Tuhan yang sedang berjalan, berkati pemerintah Tuhan supaya semua dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan yang menyediakan dana untuk pengadaan vaksin ini. Terima kasih Tuhan. Juga untuk dampak COVID Tuhan, Engkau memberkati mereka yang terkena dampak, para pengusaha-pengusaha, para karyawan-karyawan yang terkena PHK, dalam nama Yesus bangkit Tuhan. Kau lawat mereka satu persatu Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkena dampak bencana alam. Tuhan Yesus, Kau lawat mereka semua. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Oh Engkau hadir, Engkau ada di negeri kami, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau yang akan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Nikono Raharjo, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Juga untuk keempat wakilnya, supaya Tuhan melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Engkau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih juga untuk KCK kami Pak Sony Waplo. Tuhan berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, keluarga besarnya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini. Tuhan Engkau mengurapi Bapak Kenneth Serapi dalam pelayanannya untuk orang-orang di jalan maupun di penjara, maupun kami semuanya. Tuhan berkati Tuhan, supaya melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh pengerja di tempat ini. Berikan kami roh unity Tuhan, supaya kami selalu bangkit Tuhan, rindu selalu untuk melayani Engkau. Berikan api-Mu Tuhan, juga untuk setiap jemaah di tempat ini. Engkau yang pilih mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Melawat yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan Tuhan yang akan mencukupi. Terima kasih Tuhan, juga semua yang sudah mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau lawat, Engkau memberikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, juga untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk WA, untuk pemusik, untuk multimedia Tuhan, kami menyerahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Umatku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerah kami dan daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Sorgawi, berkat yang berkelimpahan melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.